Kan kalau di Islam itu kan kita diajarin tentang bagaimana menyikapi perbedaan. Ya. Di mana perbedaan itu ada yang furu yang memang pasti terjadi perbedaan, tetapi yang harus diwaspadai mungkin perbedaan yang bersifat usul karena bisa jadi ini kesesatan. Betul. Terus nanti kita diajarin lah tentang koridor-koridor. Oh, ini masih batas toleransi. Oh, ini masih merujuk Al-Qur'an as-Sunnah. Oh, ini masih ini. Oh, ini adalah kembangan yang salah. Itu kan ada tuh kaidah-kaidahnya. Nah, itu bagaimana kalau sebegitu ramainya versi di agama mereka, itu bagaimana cara mereka nyikapin kalau ada versi yang berbeda? Ini ayat ini kok tulisannya beda sama yang itu. Terus bagaimana mereka orang-orang Tentu ini? saja kalau perbedaan itu sama seperti kita ya. Perbedaan itu disikapi dengan cara yang baik. Tentu saja. Tentu saja kayak di kita ada kompromi, mereka juga ada kompromi. Dalam arti kompromi di sini adalah bukan sesuatu yang buruk ya, tapi mengartikan kalau ada dua perbedaan, gimana sih komprominya gitu maksudnya. Oh, bisa nggak ada jalan tengah? Betul. Misalnya dikatakan Yesus lahir misalnya pada musim panas misalnya. Satu lagi Yesus lahir pada musim misalnya musim buah misalnya ya taruhlah ya. Mungkin musim buahnya di musim panas kira-kira gitu. Nah itu salah satu contoh kompromi. Tapi ada beberapa yang nggak bisa dikompromiin. Artinya satu bilang kanan, satu bilang kiri nih. Benar, ini sulit dikompromiin. Apalagi dalam bidang sejarah. Karena misalnya berkaitan dengan kelahiran Yesus misalnya. Ada yang bilang Yesus lahir ketika masa tahun ini. Ini bertentangan banget dengan masa tahun ini. Yang jauh banget. Nggak bisa dikompromikan. Nah kalau di dalam Islam akhirnya kan diverifikasi yang mana yang paling kuat kan gitu kan ya. Problematikanya dua-duanya ini adalah termasuk Al-Quran. Termasuk Alkitab. Di kita kan nggak mungkin memilih di antara dua ayat. Jadi kompromi itu yang terjadi ketika kita memilih dua sumber yang mana yang paling valid itu hanya terjadi ketika di hadis misalnya. Kalau di Al-Quran itu sudah harus dicari ini mana yang benar. Atau bisa jadi dua-duanya kompromi. salah. Jadi artinya kalau di dalam Al-Quran ya berarti dia harus kemudian dikompromikan dengan tidak membuang salah satu. Tapi di Alkitab nih perbedaannya sangat besar sekali. Nah artinya kalau kita bahas seperti itu, ini memberikan kita itu rasa ya kita bersyukur banget karena kita benar-benar punya sumber yang verified dan sumber kita itu jauh lebih lebih detail daripada mereka. Nah, ini membawa kita sampai pada satu titik di mana kita lihat kalau Alkitab itu dibentuknya adalah 100-an tahun setelah Yesus, berarti